Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ewantin kajian Majelis Talim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam Allah melindungi kita semua, dan marilah kita senantiasa bersyukur kalau kita masih diberi kesehatan, kesempatan, keberlimpahan. Semua adalah karena kasih sayang Allah pada kita semua. Kita masih melanjutkan membahas tentang meniti ke dalam diri dalam rangka ma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu saya garis bawahi dalam hal kita ma'rifatullah, memang semuanya dalam semesta ini adalah Allah meliputinya, dan Allah memberikan sesuatu kepada kita. Tidak langsung Allah memberikan, istilahnya bahasa Jawa, datang dari langit. Kalau bahasa Jawa mak peduduk gitu enggak. Tapi Allah memberikan kebutuhan, keinginan kita untuk dicukupi adalah dengan lewat sesama manusia juga, kadang juga lewat semesta. Kalau saya mengatakan lewat semesta, itu memang termasuk manusia ini adalah bagian dari semesta. Ya, termasuk cuaca baik, kemudian hasil panen baik, itu semua adalah sebenarnya dari Allah, walaupun itu yang memberikan dari semesta. Orang lain itu pun memberikan rezeki lewat ya jual beli, lewat niaga, lewat jasa, lewat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua adalah kasih sayang Allah yang lewat pada semesta itu atau orang itu. Yang ini yang perlu kita sadari, sehingga kita kalau mengatakan semesta raya, ya itu otomatis kita langsung Allah, karena Allah meliputi. Kita mengatakan manusia, ya kita harus paham Allah meliputi setiap manusia, ya. Inna rabbaka ahata binas, itu kan dalam surah 17 ayat 60. Oleh karena itu kita memang harus belajar dari alam semesta, ya. Alam semesta ini kan bergerak semua lah. Kita itu sebenarnya memang harus juga bergerak, ya. Bergerak dalam arti yang positif, kan begitu. Nah, yang berbahagia, kita dalam Al-Quran sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tapi yang disuruh zaman dulu itu kan Nabi, tapi kalau sekarang ya kita, kan begitu. Kita melihat dalam surat 39 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Katakanlah, hai kaumku, berkaryalah ya atas kedudukanmu, bekerjalah di tempatmu masing-masing. Ini amilun, saya ini juga berkarya, saya ini juga bekerja. Fasaufa ta'malun, dan kelak kamu sekalian akan mengetahui daripada hasil kerja kita. Kalau dulu Muhammad suruh ya qaumi kul, katakanlah, ini ya mungkin kalau sekarang ya siapa namanya, mungkin si fulan
Hai kaumku, kan begitu. Hai pengukuh, koma ya kumukom, itu suruh beramal. Kalau kita kepada anak ya, kamu harus berkarya, kamu harus bekerja, tempatmu, kedudukanmu, profesimu, ya sesuai dengan keadaanmu. Maka insan Qur'ani itu sebagai makhluk spiritual itu harus dinamis, aktif, bergerak, bukan pasif. Ya, ciri-ciri insan Qur'ani itu penuh semangat, dinamis, aktif, bergerak, dan menggerakkan orang lain. Ya, terus bertambah menyesuaikan kondisi, keadaan, dan waktu sehingga mengalami peningkatan kualitas diri. Dalam mendidik dalam diri, meningkatkan kualitas diri, baik kualitas tubuhnya, kualitas pikirannya, dan kualitas jiwanya. Jiwanya dapat pencerahan, kondisi tubuhnya tercukupi, kan begitu. Juga memberi manfaat. Jadi bukan pasif dan menunggu datangnya kewelasan Allah tanpa berupaya, tanpa bekerja. Tidak hanya ingin berada di zona nyaman, mengharap dari pemberian orang lain, tapi ya harus mau dua-duanya. Zona tidak nyaman pun harus kita tempuh. Sebab apa? Jika hanya zona nyaman yang dicari, yakinlah kita akan dengan mudah kecewa. Saat itu tak terturuti atau tak tercapai, sikap pasif justru bertentangan dengan semesta. Karena semesta ini kan aktif, ya. Bumi, tata surya, galaksi, supercluster, semua itu bergerak. Bahkan, ya, pohon itu pun kan bergerak 24 jam. Cuma kita tidak tahu itu. Dari akar ke daun terus itu sebenarnya tumbuh terus, kan begitu. Bergerak, menata dirinya. Maka kita selaku manusia jangan genggam dan hanya diam diri dalam keadaan nyaman, apalagi tidak nyaman. Kalau begitu, dalam hal hanya diam saja itu masih ada kemelekatan. Nah, bergerak melatih diri, ya, dengan sabar, terhubung dengan Allah, ya, dengan semesta raya, agar kita ini suatu saat ada penyelarasan, ya, ada harmoni, ada keseimbangan. Keseimbangan apa ya? Alam semesta ini terhadap diri kita. Sebab kalau ada apa-apa tidak terguncang, karena sudah setiap saat kita ini sudah harmonis, sudah selaras, sudah seimbang dengan alam semesta. Tetap optimis dan terkontrol karena kesadaran yang selalu terjaga pada diri kita, karena kita sudah meniti ke dalam diri. Kita akan selalu dihadapkan dengan tatanan ataupun situasi yang baru, baik sekarang maupun ke depan. Apalagi ke depan mesti situasinya baru, teknologi baru, kemudian suasana juga tidak sama dengan kita waktu dulu, kan begitu. Maka mari beramal dengan masing-masing diri kita tadi, untuk malu makanatikum, untuk profesi kita apa, ya, dan kita harus hubungan baik dengan alam sekitar agar tetap selaras. Sebab apa? Memang din atau agama atau petunjuk ataupun ya sistem hidup dan kehidupan ini, ya, tidak serta-merta menjamin kita bahagia, berkelimbahan, ataupun juga sebaliknya menderita penuh duka dan lain sebagainya, kekurangan. Tetapi din atau agama atau sistem hidup ini adalah salah satu piranti alat untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengamalkan apa yang Allah berikan petunjuk pada kita. Kalau orang Jawa kan agama itu adalah ageman, baju yang dipakai untuk memperindah diri menuju Allah, menuju Gusti Allah, kan begitu. Nah, intinya berbahagia. Oleh karena itu, yang bisa menentukan kedamaian jiwa, kebahagiaan hati, ketenangan pikiran adalah vibrasi kita, bukan hal-hal yang berbau artifisikal lainnya. Jadi selama ini, ya, kadang kita ini terpaku pada lahiriah saja, tapi tidak menjaga kesucian batin, berkutat di wilayah syariat yang istilahnya riuh tanpa ada hakikatnya.
Maka kita dengan ma'rifatullah kita harus mengetahui yang kita kerjakan apapun itu harus tahu hakikatnya, tahu esensinya, tahu maksudnya. Sehingga kalau kita sudah begitu berbuat yang sesuai selaras dengan alam semesta, ya, itu kan alam ini akan menerima laporan ibaratnya, yang kemudian akan menjadi dasar perhitungan oleh semesta ini. Diantaranya adalah pikiran kita, emosi kita, persepsi kita, prasangka kita, yang kemudian terhimpun menjadi suatu hitungan energi. Inilah yang kemudian menjadi penggerak vibrasi kita yang sampai ke semesta sebagai bahan dasar perhitungan atau balasan yang nanti kita rekam di situ. Termasuk diri kita juga ada rekaman. Jadi balasan yang kita terima itu harus sesuai dan mesti sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita katakan dan kita kerjakan. Nah, kalau sudah begitu, maka jika kita ingin menuju kesempurnaan jalan hidup, maka kita harus belajar dari sifat ilahiyah Allah, ya. Karena sifat-sifat ilahiyah Allah termasuk dalam ayat Allah meliputi alam semesta ini, ya, ayat kauliyah dan kauniyah, itu kita belajar dari alam semesta ini. Yang terbaik itu apa? Bagaimana misalnya bumi dengan kemurahannya, bagaimana langit dengan keperkasaannya, bagaimana air dengan elastisitasnya, bagaimana samudra dengan kesabarannya, dan lain sebagainya. Maka mendekat kepada Allah, juga mendekat ke alam bebas ataupun semesta raya, dan belajar dari sifat-sifat serta nilai-nilai semesta adalah keniscayaan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kehidupan kita adalah refleksi diri kita yang tak akan lepas dari hukum semesta raya. Bahasanya secara mentereng itu ada istilah the law of universe. Nah, satu-satunya hukum Tuhan yang sangat adil, detail, dan presisi. Inilah yang kita terima sebagai penentu keadaan kita ketika kita hidup di dunia dan setelah nanti kematian. Jadi jangan salahkan semesta ini jika karena kita suatu saat, ya, semesta akan memaksa kita bergerak melalui guncangan-guncangan, tekanan-tekanan hidup yang luar prediksi. Bahkan sangat berat kita rasa hingga memporak-porandakan tatanan spiritual yang sudah kita jalani. Jika sudah begini, ya tak akan mampu melawan kekuatan alam, karena kekuatan alam itu berjuta kali lipatnya daripada kekuatan kita. Kenapa alam memaksa kita untuk bergerak? Ya, karena kita hanya pasif. Kalau kita pasif, ya nanti ya situasi alam ini akan kita istilahnya juga menggerakkan kita. Maka kalau ada orang yang waktu mudanya tidak mau bergerak, ya harusnya kan meniru alam semesta ini selalu bergerak. Seperti bumi berotasi, berevolusi, ya. Kemudian tata surya, kemudian galaksi, kemudian supercluster, semua itu bergerak, setiap saat bergerak terus. Nah, kita sebagai makhluk hidup yang diberi akal itu memang juga harus bergerak menurut, ya, Allah yang berikan pada kita ini apa untuk kebutuhan kita, baik kebutuhan tubuh, kebutuhan pikiran, dan kebutuhan jiwa. Nah, maka sekali lagi jangan salahkan, ya, semesta ini. Kalau istilahnya kita harus ditekan, misalnya saya ambilkan contoh, waktu muda itu hanya tidak mau bergerak, istilahnya tidak mau usaha, tidak mau bekerja, ya, enak-enak saja, ya, sehingga dia sudah kawin keadaan tua. Nah, nanti tua itu akan dipaksa untuk bergerak yang lebih lebih berat lagi. Karena apa? Ya, yang dibandingkan dengan yang muda sudah bergerak, ya, sudah ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang satu ini hanya enak-enak saja, tidak mau bergerak. Akhirnya setelah tua masih ngurusi anak, masih ngurusi pendidikan anak, masih anaknya kecil-kecil dan lain sebagainya. Sedangkan yang bergerak dari muda, ya, setelah tua mungkin ya anaknya sudah mentas, sudah ini dan sebagainya. Nah, disinilah jangan sampai kita oleh semesta ini kita ditekan untuk bergerak di akhir hayat kita. Akan sulitlah dalam arti untuk menjadi kedamaian.
Karena memang dalam kita beragama ini adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, hewan itu yang berbahagia. Kenapa kalau alam semesta ini memaksa kita bergerak? Ya karena kita hanya pasif. Nah, lalu harus bagaimana kalau istilahnya hukum alam ini ya kan dengan menjadi orang yang pasif itu kan tidak selaras dengan hakikat sebagai makhluk spiritual. Nah, kemudian kita bergerak terus, jangan berdiam diri, seharusnya begitu. Bergerak, melangkah ya, latih diri kita sebelum semesta ini memaksa kita bergerak yang lebih banyak. Jadi kita siapkan jiwa kita menghadapi perubahan-perubahan dan kondisi yang selalu baru ke depan agar nantinya kita ini tidak kaget jika dihadapkan situasi yang tak sesuai prediksi dan harapan kita. Maka bergerak aktif, menyelaraskan diri dengan semesta adalah hakikat kita sebagai makhluk yang berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita dinamis bergerak ya untuk kemanfaatan orang lain, diri kita, sehingga kita bisa terekam diri kita ini amal khairnya, amal baiknya ya, amal solehnya, semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bergerak, untuk selalu berusaha, untuk selalu bekerja dan di garis hukumnya. Demikian malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.